Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang manusia purba atau manusia pada zaman praaksara. Untuk membahas manusia purba pada masa praaksara ini, kita akan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita mulai masuk pada materinya. Manusia praaksara atau manusia purba diperkirakan hidup pada masa Pleistosen, sekitar 2.580.000 sampai 11.700 tahun yang lalu. Untuk masa Pleistosen ini dibagi menjadi 3. Ada Pleistosen awal, Pleistosen tengah, dan juga Pleistosen akhir. Untuk di Indonesia sendiri, ditemukan beberapa jenis manusia purba atau manusia praaksara. Yang pertama ada jenis Meganthropus, yang kedua jenis Pithecanthropus, dan yang ketiga jenis Homo atau bisa disebut Homo sapiens. Yang pertama kita akan membahas jenis Meganthropus. Jenis ini merupakan manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia. Ditemukan oleh peneliti yang bernama von Koenigswald pada penelitiannya tahun 1936 sampai 1941 di situs Sangiran. Dan yang pertama ditemukan adalah rahang atas dan juga rahang bawah. Berdasarkan umur lapisan tanah tempat penemuannya, diperkirakan fosil Meganthropus ini hidup dengan mengumpulkan makanan atau food gathering. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan, sebab mereka belum mengenal api. Sedangkan ciri-ciri Meganthropus, yang pertama ialah berbadan tegap, dengan tonjolan tajam di belakang kepalanya. Kemudian bertulang pipit tebal, dengan tonjolan kening yang mencolok. Kemudian tidak berdagu, serta otot kunyah, gigi, dan rahang besar serta kuat. Tadi merupakan ciri-ciri dari Meganthropus. Dalam genus manusia, spesies ini dinamai Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia besar tertua yang berasal dari Jawa. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis Pithecanthropus. Fosil pertama Pithecanthropus ditemukan oleh Cokro Handoyo atau Andoyo yang bekerja di bawah von Koenigswald. Andoyo menemukan fosil tengkorak anak-anak di Kepuh Klagen, sebelah utara wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Andoyo awalnya mengira tengkorak itu milik orang utan, sehingga dinamai Pithecanthropus atau manusia kera. Namun menurut von Koenigswald, yang sudah mengenali fosil itu sebagai tengkorak manusia purba, mengemukakan bahwa fosil tersebut berasal dari masa Pleistosen awal atau lapisan bawah dan dinamai Pithecanthropus mojokertensis. Jenis ini adalah Pithecanthropus yang tertua. Berdasarkan umur lapisan tanah, yakni lapisan bawah dan tengah, diperkirakan Pithecanthropus hidup antara 30.000 sampai 2 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus hidup secara berkelompok. Mereka berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan atau hunting and food gathering. Pithecanthropus juga sudah menggunakan alat untuk mencari makanan. Alatnya sangat sederhana, yakni batu atau kayu yang ditemukan oleh mereka. Beberapa contoh alat dari batu yang digunakan Pithecanthropus kemudian dirubah menjadi kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, pahat. Alat-alat ini kemudian banyak ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur. Kemudian ciri-ciri Pithecanthropus, yang pertama ialah berbadan tegap, tapi tidak setegap Meganthropus. Tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm. Tulang rahang dan geraham kuat. Bagian kening menonjol. Hidung lebar dan tidak berdagu. Volume otak belum sempurna. Kapasitasnya hanya 750 sampai 1300 cc. Tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong. Makanannya masih kasar atau mentah dengan sedikit pengolahan. Dan makanannya juga masih bervariasi antara tumbuhan dan daging hewan buruan. Untuk di Indonesia sendiri, ada beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan. Yang pertama Pithecanthropus mojokertensis, kemudian Pithecanthropus erectus,
dan juga Pithecanthropus soleensis. Nah, kita akan menjelaskannya satu persatu. Dari yang pertama, Pithecanthropus mojokertensis. Fosil yang ditemukan di Mojokerto dinamakan fosil Pithecanthropus mojokertensis. Kemudian yang kedua ada jenis Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh peneliti yang bernama Eugene Dubois pada tahun 1890 di daerah Trinil, di lembah Sungai Bengawan Solo. Dan kemudian setelah dikonstruksi, terlihat spesies seperti kera, namun berdiri tegak, sehingga dinamai Pithecanthropus erectus. Untuk ciri-ciri fisiknya, Pithecanthropus erectus sudah memiliki badan yang tegap, dengan alat pengunyah yang kuat. Tinggi badan berkisar 165 sampai 170 cm dengan berat badan sekitar 100 kg. Berjalan sudah tegak, serta makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Nah, itu tadi jenis Pithecanthropus erectus. Kemudian selanjutnya ada Pithecanthropus soleensis. Fosil Pithecanthropus soleensis ditemukan oleh von Koenigswald dan Oppenort di situs Ngandong dan juga Sangiran, tepi Bengawan Solo. Pada penelitiannya antara tahun 1931 sampai 1933. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan tulang kering. Dari lapisan tanah tempat fosil ditemukan, diperkirakan manusia purba jenis ini bertahan hidup sampai akhir Pleistosen Tengah. Untuk ciri-cirinya sendiri, diperkirakan oleh para ahli masih sama dengan Pithecanthropus erectus. Dan juga mengenai bagaimana mereka hidup, diperkirakan oleh para peneliti juga masih sama dengan jenis Pithecanthropus erectus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis manusia purba jenis Homo. Manusia purba jenis Homo merupakan manusia purba yang paling muda dibanding manusia jenis lainnya. Jenis Homo kadang disebut sebagai Homo erectus, manusia tegak, atau Homo sapiens, yang artinya manusia cerdas. Berdasarkan usia lapisan tanah tempat fosil itu ditemukan, diperkirakan jenis Homo hidup 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Kemudian untuk ciri-cirinya sendiri, yaitu yang pertama tinggi tubuh sekitar 130 sampai 210 cm. Kemudian otak lebih berkembang dari jenis sebelumnya, yaitu Meganthropus dan Pithecanthropus. Otot kunyah, gigi, dan rahang sudah menyusut. Tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berdagu. Dan tampilannya seperti orang dari ras Mongoloid dan juga Australopithecus. Tadi merupakan ciri-ciri dari jenis Homo erectus atau jenis Homo. Kemudian di Indonesia sendiri ditemukan ada 3 jenis Homo yang pernah hidup pada masa Praksara. Pertama ada Homo soleensis, kemudian ada Homo wajakensis, dan yang terakhir Homo floresiensis. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama ada Homo soleensis. Fosil ini ditemukan oleh von Koenigswald dan Weiderich pada tahun 1931 sampai 1934 di lembah Bengawan Solo. Temuannya berupa tengkorak. Kemudian dari volume otaknya diperkirakan manusia jenis ini bukan lagi Pithecanthropus. Jadi sudah berbeda dengan ciri-ciri fisik manusia sebelumnya yang ditemukan. Dan mengenai penamaan, kenapa dinamakan Homo soleensis? Karena ditemukan di wilayah Solo. Nah, jadi ciri-ciri atau penamaan ini biasanya disandingkan atau dihubungkan dengan di mana letak fosil tersebut ditemukan. Kemudian yang kedua ada Homo wajakensis.
Homo wajakensis adalah fosil manusia purba yang pertama ditemukan di Indonesia. Jadi yang pertama ditemukan adalah jenis Homo, yaitu ditemukan di daerah Wajak. Fosil pertamanya ditemukan oleh insinyur pertambangan Belanda yang bernama Van Riethoven. Nah, peneliti tersebut menemukannya pada tahun 1888 di daerah Wajak, dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Setahun kemudian, Eugene Du Bois menemukan fosil kedua di lokasi yang sama. Manusia jenis ini sudah mampu membuat alat-alat dari batu dan juga tulang. Kemudian mereka juga sudah bisa memasak makanannya. Itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai Homo wajakensis. Dan yang terakhir adalah jenis Homo floresiensis. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, pada tahun 2004, kerangka manusia purba berjenis kelamin wanita dan beberapa kerangka lainnya ditemukan di Gua Liang Bua, daerah Flores. Homo floresiensis merupakan keturunan Homo erectus, manusia tegak, dan disinyalir merupakan nenek moyang manusia modern. Manusia purba jenis ini terbilang pendek, dengan tinggi diperkirakan sekitar 100 cm. Tangannya panjang, serta kapasitas kepalanya 380 cc, seperti simpanse. Tulangnya rapuh dengan wajah datar, serta tidak menonjol. Manusia purba ini mirip Hobbit atau ras manusia karangan J.R.R. Tolkien dalam film Lord of the Ring dan The Hobbit. Berikut penjelasan dari Homo floresiensis. Nah, berikut tadi merupakan penjelasan dari manusia purba atau manusia praaksara yang ditemukan di Nusantara. Dan menelitinya dari segi ilmu pengetahuan. Karena jika kita menggunakan pendekatan ilmu agama, maka sampai saat ini belum menemukan titik terang atau titik yang sama dengan apa yang ditemukan oleh para peneliti barat tersebut. Karena di dalam agama, baik agama apapun itu, manusia yang pertama yang diciptakan dan juga diturunkan ke bumi adalah Nabi Adam. Jadi tidak akan menemukan titik yang sama bila kita sambungkan dengan pembahasan yang tadi dijelaskan. Jadi mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.